Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala berkata, fal khalqu 'amiluna bisabiqi ilmihi wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. Maka makhluk berbuat sesuai dengan ilmu Allah yang mendahului perbuatan mereka, dan mereka berbuat sesuai dengan perkara yang Allah menciptakan mereka untuknya dari kebaikan dan keburukan. Asy-syarah, penjelasan. Asy-syaikh Al-'Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, al-khalqu 'amiluna bisabiqi ilmih. Perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, makhluk berbuat sesuai dengan ilmu Allah yang mendahului perbuatan mereka. Wa hadza tanbihun ila martabataini min maratibil qadar. Perkataan Al-Imam Al-Muzani ini mengisyaratkan kepada dua tingkatan dari tingkatan-tingkatan beriman kepada takdir. Ihdahuma, tingkatan pertama, al-imanu bi'ilmillahil muhiti bikulli syai', mengimani ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu. Ma kana wa ma sayakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakun. Apa yang telah terjadi, apa yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi kalau terjadi bagaimana terjadi. Wal martabatu tsaniyah, tingkatan beriman kepada takdir yang kedua, kitabatullahi maqadiral khalqi. Allah menulis takdir-takdir makhluk. Min dzalik, termasuk takdir-takdir Allah yang Allah tulis untuk makhluk, kitabatu a'malihim min khairin aw syarrin fil lawhil mahfudhi wifqa ilmih. Mencatat amalan-amalan makhluk, yaitu kebaikan atau keburukan, di al-lawhil mahfudh sesuai dengan ilmu Allah. Fallahu alima ahwalal ibadi wa a'malahum wa katabaha fil lawhil mahfudhi qabla khalqis samawati wal ardi bi 50,000 sana. Maka Allah mengetahui keadaan-keadaan dan perbuatan-perbuatan hamba-hamba, dan Allah menulisnya di Al-Lauhul Mahfudz sebelum menciptakan langit-langit dan bumi selama 50.000 tahun. Walihada qal, oleh karena inilah Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala berkata, bi'ilmihi, sesuai dengan ilmu Allah. Ya'ni, yaitu ma ya'maluhu al-'abdu min khairin aw syarrin fahuwa laisa kharijan an ilmi Allah
wa kitabatihi fil lauhil mahfuz, yaitu apa saja yang dilakukan oleh hamba, yaitu kebaikan atau keburukan, maka tidak keluar dari ilmu Allah dan tidak keluar dari penulisan Allah terhadap apa yang dia lakukan itu di Al-Lauhul Mahfuz. Selanjutnya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala berkata, wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr. Makhluk-makhluk berbuat sesuai dengan apa yang Allah ciptakan mereka untuknya, yaitu kebaikan dan keburukan. Asy-syarh, penjelasan. Asy-Syaikh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, yakni, yaitu nafadat fihim masyiatuhul 'ammah, kehendak Allah yang umum berlaku untuk mereka, terlaksana pada mereka. Wa hadhihi muradifatun li iradatihil kauniyatil qadariyah. Kehendak Allah yang umum sama dengan kehendak Allah yang kauniyah qadariyah. Fadabitul iradatil kauniyatil qadariyati hasba istiqra'ina an-nususa wa kalam ahli al-ilmi hiya kama ya'ti. Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, maka pengertian kehendak Allah yang kauniyah qadariyah sesuai dengan penelitian kami terhadap nas-nas dan pembicaraan ahli ilmu adalah sebagai berikut. Iradatullahil 'ammatu lima yajri fil kauni min hawaditha wifqa ilmihi biha wa kitabatihi laha fil lauhil mahfuz, yaitu kehendak Allah yang umum yang berlaku untuk apa yang terjadi pada alam semesta, yaitu kejadian-kejadian sesuai dengan ilmu Allah terhadapnya dan penulisan Allah terhadapnya di Al-Lauhul Mahfuz. Hadhihi al-iradatul qadariyah. Ini adalah kehendak Allah yang qadariyah. Wa hiyal muradifatu lil masyiah. Keinginan Allah yang qadariyah sama dengan kehendak Allah yang umum. Faqaulul Muzani rahimahullahu ta'ala, maka perkataan Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala, wa nafidhuna lima khalaqahum lahu min khairin wa syarr, terjadi pada mereka perkara yang Allah menciptakan mereka untuknya, yaitu kebaikan dan keburukan, yakni yaitu al-masyiatul 'ammah, kehendak Allah yang umum. Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, aqulu, saya katakan, minal ibadi man sabaqa fi ilmillahi wa kitabatihi fil lauhil mahfudhi annahu ala khairin hatta yamut. Di antara para hamba ada yang telah berlalu pada ilmu Allah dan pada penulisan Allah pada Al-Lauhul Mahfuz, bahwasannya dia berada pada kebaikan sampai dia meninggal. Wa minhum man sabaqa fi ilmi Allahi wa kitabatihi annahu ala syarrin hatta yamut. Di antara mereka ada yang telah berlalu pada ilmu Allah dan penulisan Allah pada Al-Lauhul Mahfuz, bahwasanya dia berada pada keburukan sampai dia mati. Wa minhum man huwa taratan wa tarah. Dan di antara mereka ada yang suatu waktu demikian dan suatu waktu demikian.
wal maqsudu an ya'lama kullu muslimin wa muslimatin annahu la yaqa'u fi mulkillahi syai'un la yuriduhu wa la yasha'uh. Yang dimaksudkan adalah hendaknya semua orang muslim laki-laki dan perempuan mengetahui bahwasanya tidak terjadi pada kekuasaan Allah sesuatu pun yang tidak Allah inginkan dan tidak Allah kehendaki. Li'annahu faragha azza wa jalla min ilmil asya'i wa kitabatiha fil lawhil mahfuz. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah selesai mengetahui segala sesuatu dan mencatatnya di Al-Lawhul Mahfuz. Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala selanjutnya berkata, la yamlikuna li anfusihim minat ta'ati naf'a. Mereka tidak memiliki suatu kemanfaatan pun untuk diri-diri mereka karena ketaatan yang mereka lakukan. Wala yajiduna ila sarfil ma'siyati anha daf'a. Dan mereka tidak akan bisa menolak perbuatan kemaksiatan yang terjadi pada mereka. Asy-Syarah, penjelasan. Asy-Syaikh Al-'Allamah Ubaid Al-Jabiri rahimahullahu ta'ala berkata, al-ibadu ma'muruna bifi'li ta'at. Hamba-hamba diperintahkan untuk mengerjakan ketaatan-ketaatan. Walakinnahum la yamlikuna al-'ilm. Tetapi mereka tidak memiliki ilmu. Halillahu yaqbaluha. Apakah Allah menerima ketaatan-ketaatan yang mereka kerjakan, fayuthibuhum 'alaiha, sehingga Allah memberikan ganjaran kepada mereka karena ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan, au yarudduha fatusbihu wizra, atau Allah menolak ketaatan-ketaatan yang mereka lakukan sehingga ketaatan-ketaatan itu menjadi dosa bagi mereka. Fadzalika kulluhu fi ilmillahi subhanahu wa ta'ala. Semuanya itu diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fallahu ma kallafaka ayyuhal abdu illa bil amali bifi'lil awamiri wajtinabin nawahi. Allah tidak membebanimu wahai hamba kecuali untuk beramal dengan mengerjakan perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Fal abdu la yamliku naf'at ta'ah. Sehingga hamba tidak memiliki kemanfaatan dari ketaatan yang dia lakukan, kama annahu la yamliku daf'al ma'siyah fima quddira alaihi minha. Sebagaimana bahwasanya hamba tidak kuasa untuk menolak kemaksiatan yang ditakdirkan terjadi padanya dari kemaksiatan itu. Lakinnahu yamliku fadlan minallahi ta'ala. Tetapi dia memiliki keutamaan dari Allah Ta'ala setelah melakukan kemaksiatan yang dia tidak bisa mengelak darinya. At-taubatu wal istighfaru, yaitu bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Kama annahu yamliku al-ikhtiyara yaf'alu aw la yaf'al. Sebagaimana sesungguhnya sebelum dia melakukan kemaksiatan, dia bisa memilih melakukan kemaksiatan atau tidak melakukannya. Falladhi fa'ala al-ma'siyata lam yujbar 'alaiha. Sehingga orang yang melakukan kemaksiatan, dia tidak dipaksa untuk melakukan kemaksiatan. Fa'alaha bi ikhtiyarih. Dia berbuat maksiat sesuai dengan pilihannya. Alima anna hadhihi ma'siyatun. Dia tahu bahwasannya ini adalah kemaksiatan. Wa yamliku kadzalika ba'daha at-taubata wal istighfar. Demikian juga setelah melakukan kemaksiatan, dia mampu untuk bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla.
فدفع ما قدر عليه من المعصية هذا لا مفر له منه إلا بالتوبة والاستغفار ورحمة الله فوق ذلك. Maka menolak apa yang telah ditakdirkan untuknya, yaitu kemaksiatan, maka hal ini tidak ada pelarian untuknya darinya, kecuali setelah melakukannya dia bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah. Lebih dari itu segala-galanya. Wa min huna yahsunu an ya'lama al-muslimuna anna an-nasa fil iradati aqsamun thalatha. Dari sinilah baik untuk diketahui oleh orang-orang muslim bahwasannya manusia terkait kehendak Allah terbagi menjadi 3 macam. Qismun jama'allahu lahu bainal iradatainil kauniyatil qadariyyati wasyar'iyyatil diniyah. Macam manusia yang Allah mengumpulkan untuknya 2 kehendaknya, kehendak kauniyah qadariyah dan kehendak syar'iyah diniyah. Wa hadza likulli mu'minin shadiqin barrin muti'. Ini berlaku untuk semua orang mukmin yang jujur, yang baik, yang taat. Wa min amthilati haula'i Abu Bakr wa ikhwanuhu min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum ajma'in. Termasuk contoh dari mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan saudara-saudaranya dari sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah meridai mereka semua. Alladzina amanu bihi wa saddaquhu wa jahadu ma'ahu wa fadaw dinallahi wa syar'allahi bi amwalihim wa nufusihim. Yang mana mereka beriman kepada Nabi, membenarkan Nabi, berjihad bersama Nabi, dan menjadikan harta-harta mereka dan jiwa-jiwa mereka sebagai tebusan untuk membela agama Allah dan syariat Allah. Al-thani, yang kedua, man nafadat fihi al-iradatul kauniyatul qadariyah. Orang yang berlaku padanya kehendak Allah yang kauniyah, yang qadariyah. Wa takhallafat anhu al-iradatus syar'iyyatud diniyah. Sementara kehendak Allah yang syar'iyah, yang diniyah tidak berlaku baginya. Wa hadha huwal kafiru ka Abi Jahlin wa Abi Lahabin wa adrabihima. Orang yang seperti ini adalah orang kafir seperti Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang yang semisal dengan mereka berdua. Fal imanu muradun minhum syar'an. Secara syariat mereka dikehendaki untuk beriman. Lakinnahum lam yastajibu ma'a qudratihim ala dhalik. Tetapi mereka tidak menyambut seruan keimanan, padahal mereka mampu untuk beriman. Waqad sabaqa fi ilmi Allahi annahum lan yu'minu. Dan sungguh telah berlalu pada ilmu Allah bahwasanya mereka sekali-kali tidak akan beriman. Al-thalith, macam yang ketiga, man ijtama'at lahul iradatani min wajhin wa nafadat fihi al-iradatul kauniyatul qadariyatu min wajhin akhar. Orang yang terkumpul padanya 2 kehendak Allah dari suatu sisi dan berlaku padanya kehendak Allah kauniyah qadariyah dari sisi yang lain. Wa hadza huwal fasiqu minal muwahhidin. Ini adalah orang yang melakukan kefasikan dari orang-orang yang mentauhidkan Allah. فَمَا نَالَهُ مِنْ عَمَلٍ صَالِحٍ وَطَاعَةٍ وَبِرٍّ وَتَقْوَى اجْتَمَعَتْ لَهُ فِيهِ الْإِرَادَتَانِ. Maka apa yang terjadi padanya, yaitu amal saleh, ketaatan, kebaikan, dan ketakwaan, terkumpul padanya 2 kehendak Allah. وَمَا وَقَعَ فِيهِ مِنْ فُجُورٍ وَفِسْقٍ فَهَذَا نَفَدَتْ فِيهِ الْإِرَادَةُ الْكَوْنِيَّةُ الْقَدَرِيَّةُ.
wa takhallafat anhu al-iradatu syar'iyyatu ad-diniyah. Sedangkan apa yang terjadi padanya yaitu kejahatan dan kefasikan, maka berlaku pada orang ini kehendak Allah yang kauniyah qadariyah dan tidak berlaku padanya kehendak Allah yang syar'iyah, yang diniyah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.